Kasus kali ini sangatlah terbilang unik dan ya bisa dibilang mencengangkan karena pada dasarnya kalian mengenal bukan Kim Kardashian? Nah ya, Kim kecopetan di Paris Fashion Week oleh seorang kakek tua. Apakah kalian percaya? Dan kenapa kok bisa sekelas Kim Kardashian kecopetan? Apakah dia tidak ada penjaga? Kali ini kita akan membahas kasus ini. Dan ini adalah gambaran sedikit terkait apa yang terjadi. Pada Paris dini hari, kota cahaya yang mendadak menjadi kota bisu. Jalanan Rue Tronchet senyap, hanya suara sepatu boot di trotoar tua yang memecah keheningan. 5 pria berpakaian polisi menghampiri sebuah pintu besar di hotel mewah bertingkat rendah. Dan target mereka tentunya bukan orang biasa, tapi ikon dunia bernama Kim Kardashian. Di lantai atas, Kim sedang sendirian. Bodyguardnya sedang mengawal adiknya yang sedang clubbing. Pintu itu pun terbuka secara paksa. Dan detik berikutnya, apa? Dunianya berubah. Seperti apa kisah selengkapnya? Jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas tuntas di cerita hari ini. Tepatnya pada Paris Fashion Week 2016, Kim tentunya tampil dengan keglamorannya, memamerkan cincin berlian 20 karat dari Kanye West di Instagram. Ya, pada tahun itu Kim masih bersama dengan Kanye. Hotel tempat Kim menginap adalah Ambassade à Paris. Lebih seperti apartemen rahasia ketimbang hotel publik. Kim pun merasa di sana aman, malah justru sangatlah aman ujarnya. Kim berkata bahwa mereka semua tidak berani menyentuhku di Paris. Dia berkata kepada stylistnya pada malam itu. Tapi siapa sangka dan duga, ternyata itulah malam terakhir ia merasa aman untuk waktu yang sangat lama. Tepatnya pada 3 Oktober 2016 pukul 2:30 dini hari, ada seorang 5 pria tua berpakaian polisi Paris. Mereka datang dengan sepeda dan mobil sewaan. Mereka pun menyandra concierge. Concierge adalah seorang profesional yang bertugas untuk memberikan layanan personal dan bantuan kepada tamu atau klien. Biasanya itu ada di hotel-hotel mewah dan apartemen mewah. Dan bisa kalian bayangkan, concierge itu disekap. Dan tahu apa? Ternyata para 5 pria tua itu memaksa untuk membuka pintu suite Kim. Kim ditemukan sedang mengenakan jubah tidur. Kim ditodong di borgol plastik lalu dibaringkan di bak mandi. Mulutnya pun ditutup lakban. Kim jelas menangis terseduh-seduh dan ia berkata dalam hatinya bahwa aku akan mati malam ini. Kim pun juga berkata bahwa ia berpikir mereka akan memperkosa saya. Saya bahkan sudah pasrah. Kim menyebutkan ini di pengadilannya di tahun 2025 ini. Para pelaku ternyata mengambil perhiasan senilai 6-10 juta pound sterling, termasuk cincin berlian dengan harga 4 juta US dollar. Lalu mereka pergi begitu saja dalam waktu 49 menit. Dan setelah Kim melapor kepada pihak kepolisian Prancis, polisi Prancis awalnya ragu dan berpikir bahwa apakah ini hanya sandiwara atau publicity stunt atau aksi publisitas. Mungkin pihak kepolisian berpikir begitu karena siapa sih yang tidak mengenal Kim Kardashian? Ia adalah selebritas papan atas. Jadi polisi awalnya ragu, kok bisa sekelas Kim kecopetan oleh 5 pria tua? Tapi akhirnya bukti pun tak bisa disangkal. Concierge yang tadi menjaga pintu Kim terluka. CCTV internal menunjukkan pria berpakaian polisi masuk lewat lift service. DNA pun ditemukan di lakban yang menempel pada wajah Kim.
Polisi menyebut kasus ini dengan Le Casse du siècle atau perampokan abad ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, DNA-nya ternyata cocok dengan seseorang yang sudah amat tua. Ya, sudah amat tua. Pelaku utamanya terdeteksi yaitu Aumar Ait Kedace alias Omar Le Vieux yang usianya hampir 70 tahun. Ia adalah seorang mantan pemilik restoran dan spesialis perhiasan. Serta ada juga komplotan berisi 10 pria dan semuanya usianya 50 sampai 72 tahun. Dan ternyata para komplotan ini juga memiliki julukan dari media yaitu Grandpa Robbers. Ya, Grandpa Robbers. Dan salah satu dari mereka yaitu Eunice Abbas bahkan menulis buku yang berjudul I Kidnap Kim Kardashian atau Saya Menculik Kim Kardashian. Mereka ini ternyata semuanya bukan amatir. Mereka legenda di dunia bawah tanah Prancis. Tapi waktu pun sudah tidak berpihak lagi pada mereka. Mereka mengejar satu pensiun terakhir dan korbannya Kim Kardashian. Kecanggihan yang dimiliki oleh teknologi forensik pun menelusuri DNA dan jejak sinyal handphone. Salah satu pelaku lupa mematikan ponselnya selama operasi. Polisi menemukan catatan tulisan tangan dari Omar tentang detail rencananya. Mereka ternyata diam-diam menyewa mobil, menyamar jadi polisi, dan bahkan menyusun logistik seperti militer. Yang jelas membuat semuanya sulit dipercaya adalah usia mereka. Tapi justru karena itu yang membuat mereka tidak dicurigai. Beberapa barang pun ditemukan di tahun-tahun setelahnya. Proses ini memang lumayan sangat lama. Tapi kalian ingat, cincin berlian yang dari Kanye West hilang. Ya, cincin itu hilang selamanya dan tidak bisa ditemukan. Omar, sang pelaku pada saat di persidangan berkata bahwa rencana mereka kepada berlian itu adalah mencairkannya, dipecah lagi menjadi batu kecil, lalu dijual secara acak. Nilainya pun bisa jadi menyusut setengahnya, tapi itu lebih aman. Dan ini adalah termasuk plot twist keindahan paling berharga dalam hidup Kim yang jadi simbol cinta dihancurkan dan dibagi-bagikan. Dan persidangan itu pun berlangsung di tahun 2025. Sebenarnya sudah hampir 9 tahun setelah kejadian. Kim pun hadir langsung di pengadilan Paris, memberikan kesaksian dengan penuh emosi. Ia menggambarkan trauma, insomnia, paranoia, dan kehilangan rasa aman. Kim pun juga berkata bahwa ia jadi tidak tahu siapa yang bisa saya percaya. Setiap orang bisa saja menjadi musuh saya di balik layar. Dan akhirnya dari 10 terdakwa, 8 divonis bersalah. Hukuman mereka pun lumayan tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat, hanya 3 hingga 8 tahun penjara. Tapi mayoritas dapat penangguhan karena usia lanjut dan kesehatan mereka semua. Dan yang paling mencengangkan lagi, ternyata salah satu pelaku pun meninggal sebelum sidang. Yang lain bebas karena demensia, faktor usia. Dan dari kejadian yang dialami oleh Kim Kardashian ini, Kim pun berubah. Ia lebih berhati-hati soal unggahan media sosial. Dan sejak kejadian itu, ia selalu didampingi oleh bodyguardnya kemanapun ia pergi. Dunia pun mulai lebih sadar bahwa glamor bisa menjadi petaka untuk setiap orang, bahkan selebritis ternama sekalipun. Dan pencopet atau pencuri itu mungkin ia adalah kakek-kakek, tapi mereka tahu betul cara mencuri rasa aman dari hidup seseorang. Serta kisah ini juga bukan hanya soal perhiasan, tapi tentang bagaimana rasa aman bisa direnggut dalam sekejap, bahkan oleh orang-orang yang terlihat tak berbahaya. Grandpa Robbers ini bukanlah hanya mitos, mereka itu nyata. Dan mereka pernah membuat Paris, kota cinta, menjadi panggung ketakutan terbesar untuk seorang superstar.
Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri dari seluruh dunia yang mencengangkan, jangan lupa untuk diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal misteri mencengangkan hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.